Dokter cantik kesayangan Tuan Muda. Episode Romi terduduk lemas di kursi kerjanya. Sudah sejak pagi tadi ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kepalanya selalu terasa pusing. Dan baru saja ia keluar dari kamar mandi, mengeluarkan semua makanan yang saja masuk ke dalam lambungnya. Ya Tuhan, kepalaku pusing sekali. Romi memijit tengkuknya yang merasa berat, menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Suara ketukan pintu membuat ia kembali duduk tegak. Asistennya masuk setelah mendapatkan perintah. Tuan, membutuhkan teh hangat atau sesuatu yang lainnya seperti Anda kurang sehat. Pinta wanita itu. Ikut prihatin karena sedari tadi bosnya itu terlihat tidak sehat. Ditambah lagi wajahnya yang sedikit pucat. Aku ingin sekali minum susu putih hangat. Tapi apa kata karyawanku kalau mereka tahu bosnya yang gentle ini penikmat susu. Seperti anak kecil saja. Batinnya meronta. Kamu buatkan saya kalau ada roti sekalian sama roti. Saya sepertinya lapar lagi. Ucapnya pada akhirnya. Dan terpaksa melupakan sejenak keinginannya untuk minum segala susu hangat. Asisten itu pun pamit dengan menutup pintu sangat pelan. Tinggallah Romi yang hanya bisa duduk bersandar di kursi kebesarannya. Pekerjaannya hari ini mungkin akan diserahkan kepada asistennya saja. Dia hanya ingin merebahkan tubuhnya sekarang. Ingit berlarian keluar gedung rumah sakit saat mobil yang dipesannya secara online telah tiba di sana. Wanita itu pulang lebih awal setelah memastikan tidak ada lagi pekerjaan yang harus ia kerjakan. Beberapa menit yang lalu, Ingit menelpon suaminya. Ingin mendengar suara pria yang dicintainya itu. Tapi hingga 3 kali melakukan panggilan, tak kunjung dijawab. Jadilah Ingit menelpon ke kantor dan dijawab oleh sekretaris Romi. Wanita itu mengatakan jika suaminya itu yang beristirahat dan terlihat kurang sehat. Hal tersebut membuat Ingit sempat terkejut. Tidak biasanya suaminya tidur jam sekian, hingga membuat Ingit yakin jika Romi sedang tidak baik-baik saja. Begitu tiba di hotel, Ingit langsung menemui sekretaris Romi dan menanyakan keberadaan suaminya. Pria itu sedang tidur meringkuk seperti anak kecil, di dalam kamar luas dan juga megah yang terletak di tingkat paling atas gedung itu. Kasihan suamiku. Mungkin dia kelelahan karena bekerja. Ingit menutup pintu sangat pelan, meletakkan tasnya di sofa dan melangkah ke Romi. Wanita itu langsung meletakkan punggung tangannya di kening Romi. Tidak demam. Romi mengerjapkan kedua matanya saat menyadari sentuhan Ingit. Pria itu dapat langsung melihat istrinya yang tengah tersenyum sangat manis. Dan itu seketika membuat dia merasa bersemangat. Sayang, kamu di sini? Aku kangen. Ucapnya manja dan langsung merebahkan kepalanya di pangkuan Ingit. Memeluk erat tubuh ramping itu, serta menenggelamkan kepalanya di perut Ingit. Iya sayang, habisnya kata sekretaris kamu, bosnya sedang sakit. Aku khawatir dong, jadi aku langsung ke sini. Tangannya membelai surah hitam Romi dengan lembut, di mana hal itu membuat rasa kantuk Romi kembali mendera. Mana yang sakit sayang? Romi merubah posisinya menjadi telentang, hingga ia dapat melihat jelas wajah cantik istrinya dari bawah. Ia menggenggam erat tangan Ingit, kemudian memberikan kecupan mesra di sana berulang kali, lalu menyimpan tangan itu di pipinya. Kepalaku rasanya sangat berat, sayang. Hanya itu yang diucapkan Romi. Pria itu tidak memberitahukan perihal dia yang selalu mual dan muntah yang dialaminya sejak pagi dan siang tadi.
Parah banget gak sakitnya sayang? Mau dirawat gak di rumah sakit? Gak usah, jawabnya disertai dengan gelengan. Aku mau dokter cantik ini aja yang merawatku dengan sepenuh hati dan penuh cinta. Aku yakin pasti aku cepat sembuh. Gombal, sakit aja kamu masih bisa merayu. Apa suamiku yang manja ini menginginkan sesuatu? Wanita itu berkata seraya mengelus pipi Romi. Romi hanya tersenyum dengan mata yang tertutup. Sayang, jangan menertawakanku. Tapi bisakah kau membuatkan sesuatu untukku? Pintanya sedikit membuka muta. Katakanlah, aku akan membuat apapun yang kamu mau. Kecuali membuat bolu dengan emas 24 karat ya. Mungkin aku gak bisa. Romi tertawa kecil mendengar ocehan absurd istrinya. Buatkan aku susu putih hangat, ucap pelan Romi. Hah? Inggi terdiam sesaat. Susu hangat? Ucapnya memastikan. Kamu yakin mau susu hangat? Sambungnya kemudian untuk meyakinkan apakah perkataan Romi itu benar adanya ataukah pria itu sedang mengigau di dalam tidurnya. Romi menutup mata kuat. Wajahnya sedikit mengeluarkan rona berwarna merah. Tanpa dijawab pun Inggit sudah tahu dan segera bergerak untuk membuatkan apa yang diinginkan pria itu. Dengan senyuman yang menghiasi wajahnya. Lucu dengan permintaan Romi. Inggit sedang duduk bersandar di sofa. Sedari tadi bibirnya terkulum ke dalam. Berusaha menahan tawanya agar tidak keluar dan membuat bayi gedenya semakin malu. Susu hangat di gelas yang cukup tinggi kini hanya tampak tersisa tetesan-tetesan yang mengalir. Sejak kapan kamu suka minum susu putih? Tanya Inggit pada akhirnya, karena sudah merasa tidak tahan sekaligus penasaran. Karena selama ini Inggit tidak pernah melihat suaminya itu mengkonsumsi minuman berwarna putih yang kaya akan kalsium tersebut. Sejak SMA. Oh iya, kok aku baru tahu ya? Karena selama ini aku bikin susu saat kamu sudah tidur sayang. Inggit manggut-manggut seraya tersenyum kecil. Pantas saja aku tidak tahu kalau selama ini kamu selalu minum susu selain dari sumbernya. Wanita itu terbahak setelah mengucapkan kalimat tersebut. Romi melayangkan sentilan pelan di hidung istrinya yang tengah menertawakannya. Inilah alasan Romi kenapa selama ini selalu menunggu Inggit tidur, lalu ke dapur, karena dia tahu jika istrinya tahu pasti akan seperti ini jadinya. Romi tak lagi menggubris Inggit. Dia tidak punya tenaga untuk itu. Pria dengan aroma maskulin itu kini tengah bersandar di dada empuk istrinya. Mencium aroma khas tubuh wanita yang kini sudah mengganti kostumnya menjadi lebih santai. Romi memang telah menyediakan berbagai macam pakaian untuk Inggit di kamarnya tersebut. Kenapa semakin hari semakin manja begini? Inggit menggeram tertahan seraya memencet hidung Romi dengan sekuat tenaga hingga pria itu memekik tertahan. Sayang, tangannya nakal. Romi menangkap tangan itu, menggenggamnya dengan erat. Inggit menyandarkan kepalanya di pucuk kepala suaminya. Keduanya tidak ada yang mengeluarkan suara. Jika Romi merasa nyaman berada dalam pelukan Inggit dan merasa ingin tidur kembali, sedangkan wanita itu sedang memikirkan sesuatu yang sudah beberapa minggu ini menjanggal pikirannya. Ethan, sayang, teriak Kimi dengan bernada yang manja. Ethan membuang muka, duduk bersila di atas kasur empuk mereka dengan kedua tangannya bersilang di depan dada. Di saat istrinya itu muncul di balik pintu dan hanya kepalanya yang terlihat. Sayang,
Teriak Kimi lagi karena tidak mendapatkan jawaban. Pria itu masih membisu. Dia sedang menjalani aksi mode diam karena masih jengkel dengan sikap istrinya tadi siang di kafe. Idi masih ngambek ya? Tanyanya dan membuat Ethan semakin mencebikkan bibirnya kesal. Kan tadi aku sudah minta maaf loh. Sayangku, cintaku, kandaku, suamiku. Berbagai panggilan tanda sayang telah. Perlahan namun pasti dengan langkah yang cukup pelan, ibu hamil itu masuk dengan gaya centilnya. Kedua tangannya ia lipat ke belakang punggungnya. Bibirnya tersungging ke atas, merasa lucu dengan sikap suaminya. Ethan sayang. Kimi duduk di sebelah Ethan. Jawaban singkat yang sering sekali terdengar jika seorang sedang marah. Sayang, mau dong? Mau apa? Jawabnya ketus masih mempertahankan sikap cueknya. Mau dong dihukum yang enak-enak sayang? Kimi menutup mulutnya genit, menahan tawa. Sedikit tidak percaya dengan keberaniannya yang meminta jatah kepada harimau yang lagi sensitif di sampingnya. Ethan masih bertahan dengan raut wajah yang dingin. Namun kepalanya telah sedikit menoleh ke samping. Lebih tepatnya tatapannya mengarah ke istrinya. Ethan rasanya ingin tertawa, tapi sekuat tenaga ia menahannya. Dia masih ingin lihat usaha perempuan ini. Sepertinya tadi bibit premiumnya bergerak deh. Memberikan kode. Katanya minta dijenguk sama dedinya. Tangan Kimi ikut bergerak mengusap perutnya seiring dengan ucapannya. Astaga, aku genit banget ya. Batin Kimi menjerit. Tapi ia tidak punya jalan lain. Inilah satu-satunya jalan untuk menghilangkan rasa jengkel yang masih bersarang di hati pria itu. Ethan bereaksi, menatap lekat istrinya. Mungkin dia akan rajin bergerak jika selalu ditengok. Masih berusaha merayu, tanpa melirik ke Ethan dan fokus di perutnya. Dasar nakal. Batin Ethan dan langsung bergegas, menggendong Kimi hingga wanita itu memekik karena terkejut. Tak lupa tangannya ia kalungkan di leher Ethan. Mau kemana? Tanya Kimi, karena Ethan berjalan keluar kamar. Katanya bibit premiumnya mau dijenguk. Iya, tapi kenapa kita kesini? Tanyanya saat kaki suaminya telah berpijak di dapur dan tubuhnya telah mendarat sempurna di meja makan. Nambah asupan dulu, sebelum aku menggempurmu dan melahapmu hingga pagi. Ethan tersenyum miring lalu meninggalkan Kimi, menuju ke tempat di mana biasanya ia membuatkan Kimi susu ibu hamil, harga kebutuhan ibu dan anaknya tercukupi. Kimi menelan salivanya kuat saat kata demi kata diucapkan Ethan yang dengan penuh penekanan. 2 ronde saja ya sayang. 6. Hah? Hencok dong. Ucapnya lirih meringis. 5 bagaimana? 7. 4. 10. Kedua orang tua yang mendengar perdebatan anak dan menantunya itu di balik tembok hanya tersenyum. Bisa-bisanya pasangan itu berdebat masalah ranjang di dapur dengan suara yang menggelegar seperti sedang berdemonstrasi. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.